Baik, sebelumnya Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang udah tahu hari ini kita mau membahas tentang materi apa? Ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ya. Modul yang Ibu kirim semalam udah dipelajari? Sudah, Bu. Sedikit tapi Bu nggak banyak. Belum. Nah, yang pertama kita membahas tentang ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Yaitu ada jenis flora dan fauna yang cepat mengalami kepunahan. Yaitu salah satu ciri-cirinya yang pertama yaitu flora dan fauna yang persebarannya sedikit dan kemampuannya menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasinya itu kecil. Yang kedua, flora dan fauna yang ditemukan di daerah sebaran sempit. Yang ketiga, flora dan fauna yang membutuhkan daerah yang luas untuk bertahan hidup. Yang kelima, merupakan pemangsa besar sehingga diburu oleh manusia. Yang kelima, flora dan fauna memiliki kekhususan tinggi. Yang keenam, umumnya merupakan fauna besar dengan kepadatan rendah. Dapat dipahami dari ciri-ciri tersebut? Ya, Bu. Baik, kita lanjut untuk selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada faktor-faktor ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu mengenai pembukaan lahan pertanian, yaitu pada pembukaan lahan pertanian seperti lahan pertanian perumahan, pertambangan, dan industri yang disebabkan oleh pertambahan populasi pada manusia akan berakibat terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Terjadi penggundulan hutan akan mengakibatkan banjir. Contohnya, semakin langkanya jala putih Bali karena habitatnya tergusur dan menurunnya populasi harimau Jawa akibat habitatnya yang menyempit. Yang kedua ada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, yaitu pertambahan populasi manusia yang sangat cepat mengakibatkan pengambilan sumber daya alam hayati oleh manusia dapat melebihi batas regenerasi dan reproduksi dari organisme tersebut sehingga menurun keanekaragaman hayati. Contohnya yaitu pemburuan orangutan untuk membuat obat dan gading gajah untuk koleksi. Untuk yang faktor yang ketiga yaitu ada pencemaran lingkungan. Peningkatan jumlah pemukiman dan industri membawa konsekuensi terciptanya limbah yang akan mencemari lingkungan, baik air, tanah, ataupun udara. Pencemaran merupakan perubahan lingkungan akibat ulah manusia. Contohnya semakin langkanya jenis-jenis ikan air tawar yang di Sungai Ciliwung akibat pencemaran limbah industri dan matinya ribuan ikan laut di pantai Teluk Jakarta akibat pencemaran limbah industri. Yang keempat yaitu ada pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global dan perubahan iklim juga menjadi penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati. Perubahan iklim dan suhu global secara langsung berdampak pada faktor lingkungan dan fisik yang penting untuk berakibat yang berkelanjutan. Ada yang dapat menyebutkan apa saja tadi faktornya? Pencemaran lingkungan, pemanasan global, Ya, terus perubahan iklim, sama lahan pertanian. Lahan pertanian tadi, Bu, yang hutan-hutan. ya, berarti tadi pada nyimak semua ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, ini ada tabel, yaitu tabel jenis hewan di Indonesia. Nah, yaitu yang pertama itu ada musang Sulawesi. Jelas kan gambarnya? Jelas, Bu. Bagus itu. Nah, musang Sulawesi itu adalah masuk ke dalam keadaan rentang. Untuk dugong sendiri itu masuk ke dalam kategori rentang juga.
Yang ketiga itu ada babi rusa, juga rentang keberadaannya. Yang terakhir itu ada anoa gunung, yaitu terancam punah. Untuk tabel yang kedua itu ada mamalia yang punah dan langka di Indonesia Barat. Ada apa aja itu? Bisa dibacakan Mbak Mezi? Ada orangutan, ada banteng, badak Jawa, sama tapir tenuk. Nah, untuk orangutan sendiri itu di Pulau Jawa itu sudah tergolong punah ya. Untuk di Sumatera sendiri itu sudah terancam punah. Dan di Kalimantan itu juga terancam punah. Untuk banteng sendiri kalau di Jawa itu langka ya, kalau banteng itu kan. Banyak banteng. Gambarnya tapi Bu merah. Kalau untuk di Sumatera itu juga sudah punah, di Kalimantan itu terbilang langka. Untuk badak Jawa sendiri, di Jawa itu sudah terancam punah, di Sumatera itu sudah punah, di Kalimantan sudah punah. Dan yang terakhir yaitu tapir tenuk, yaitu di Jawa itu sudah punah, di Sumatera sudah terancam punah, di Kalimantan pun sudah punah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu ada pelestarian secara in situ, merupakan pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya atau habitat aslinya, yaitu contohnya Taman Nasional atau cagar alam. Jadi, salah satu contohnya kalau di Lampung sendiri itu seperti di Waigambas. Untuk yang kedua yaitu ada pelestarian ex situ, yaitu pelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan dengan cara dikeluarkan dari habitat dan dipelihara di tempat lain. Pelestarian ex situ dapat melakukan cara-cara sebagai berikut. Ini contohnya seperti di kebun binatang. Nah, kemarin kan kita udah jalan-jalan nih ke Jatim. Jatim sama Eko. Nah, itu adalah salah satu contoh. Ya, betul. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu ada tugas dibikin menjadi 2 kelompok saja. Belum dapat saya, Bu. Belum dikasih ya, Bu. Kan di 2 kelompok ini. Cuma ini nggak mau kerja sama. Sama mau gue. Ya, itu Pak. Itu Pak. Green. Oh iya. Iya, pasti ya. Yang bisa dilihat langkah-langkahnya itu kemudian dapat dikerjakan. Iya, Bu. Jika ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Yang lihat kan ini. Tidak mau kelompokan, Bu. Nomor 3 ini. Kita udah ngerjain. Ibu di belakang. Udah tuh. Tidak usah diisi, tidak apa-apa. Ya itu kerjainnya ini tulisan Ada yang kesulitan anak-anak? Fitri, Bu. Bagian mana Mbak Fitri? Aku isi nih, bagus kan jawabannya, Bu. Ya. Jika sudah dikumpulkan. Pengen lihat jawabanku nggak? Enggak bagus. Udah, Kak. Udah kok. Udah selesai. Ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Jika cukup, maka akan Ibu akhiri. Apabila ada tutur kata atau ucapan yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.